tidak menutup kemungkinan ketika kita berangkat sholat di masjid atau di musola, bahkan Jumatan itu ketika ketemu teman, tetangga dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari ngobrol. Pasti itu Pak, apa maneh ketemu konco akrab ya, ketemu konco akrab mesti ngobrol. Ketika khutbah dikumandangkan pun kadang kita juga ngobrol. Yang menjadi satu pertanyaan, apakah kita harus melakukan wudhu terlebih dulu kemudian sholat Jumat atau sholat wajib itu, ataukah kita itu memang batal wudhunya di situ atau sholatnya? Sekarang kulon jawab dari sisi syariat terlebih dahulu. Ada perkara yang membatalkan wudhu miturut mazhab A, B, C, D, macam-macam. Salah satu yang membatalkan wudhu adalah Anda bersentuhan lawan jenis, itu menurut mazhab Syafi'i. Atau Anda niki buang air kecil maupun air besar, tetapi nek alasannya cuman ngobrol, itu tidak menjadikan batalnya wudhu. Kalau yang ditanyakan ini ngobroli tengah-tengah sembahyang, misali tengah sholat tuh ya, Allahu Akbar, sapimu wingi payu piro, misalnya, ya jelas batal, tapi tidak membatalkan wudhu. Mau sholat Jum'ah ketika khutbah berkumandang jenengan jejer ambek teman ngobrol ngomong babakan liyo, apakah batal wudhunya? Tidak. Apakah batal sholatnya? Oh durung sholat, wong isik ngrungokne mendengarkan khutbah dereng, mboten napa-napa, gak usah wudhu maneh. Cuman nek ketika saat panjenengan iki ngobrolnya waktu sholat, itu beda lagi. Bacaan sholat ada yang membatalkan, ada yang tidak. Ketika sholat ya, saiki ono imam, ada imam yang salah, mestinya itu 2 rakaat, dirinya itu lalai, dikira 1 rakaat. Makmum laki-laki, cara mengingatkan adalah membaca tasbih subhanallah. Nek bagi wong perempuan gak oleh, kudu tepuk tangan, artinya mbuh gepuk sajadah, mbuh gepuk pupune, mbuh gepuk pinggire kan ana tabir, atik seng pisan gawetno cewar, mboten apa-apa wong wedok. Mengapa orang perempuan tidak boleh mengucapkan kalimah lewat suara? Karena suaranya orang perempuan ikut termasuk aurat, termasuk aurat. Suaranya itu loh Pak, nggih, termasuk suaranya orang perempuan iku aurat. Tapi nek wong wedok wis umur 90 100 wis gak aurat maneh niki. Bapak Ibu, dados boten batal Pak ya, wudhu sampean boten batal walaupun iku mau ngobrol dengan teman sebelum sholat, kecuali ngobrolnya di tengah sholat. Wis syariat ya. Hakikat bagaimana? Wis, apakah wudhunya sampean iku batal, apakah sholatnya juga batal? Ini kita jawab, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Pandangan hakikat mengatakan siapapun Anda, manakala sholatmu itu hati tidak menghadap Allah, dalam kurung dalam kekhusyuan, hubitat a'maluhum. Hubitat memakai aibatolat, ditolak. Ikut di dalam sholat, apalagi di luar. Iki hukum sing luwih teges maneh nggih. Makanya mengapa di dalam setiap Al-Quran kalau kita bicara masalah sholat itu selalu memakai kalimah koma. Koma asluhu qawama, tidak memakai kalimah fa'ala. Ternyata Bapak Ibu,
Nek fa'ala itu hanya mengerjakan, ini secara fisik. Nek koma hati, makanya di situ tegakkanlah, gak lakukanlah, tegakkanlah, jagalah sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Kita tidak akan bisa masuk di dalam koma manakala Allah itu masih gaib terhadap diri kita atau masih samar terhadap hati kita. Tidak bisa, boten saged. Iki pandangan hakikat lho Pak, boten pandangan syariat. Nek pandangan syariat, syarat rukunnya sudah memenuhi syarat, ya sudah sah. Makanya bahasa syariat insya Allah diterima, diterami, diterima, insya Allah. Jadi di dalam kalimat insya Allah ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Kalau sudah memakai koma, kepastian itu terjadi. Kalau diterima pasti diterima, kalau tidak yo tidak. Niki dua sudut. Lah terus yang paling baik bagaimana? Anda harus melakukan satu kesempurnaan di dalam keislamanmu. Berarti tidak hanya Islam secara fisik, tapi hati atau roh pun juga Islam agamanya. Jadi Anda tidak hanya di nurul iman secara fisik, tetapi hatimu juga masuk di dalam hakul iman. Ibarat kenal pada Allah, jangan berhenti di sebuah nama, tetapi Anda harus kenal yang memiliki nama Allah. Barulah di situ akan bisa terjadinya wa qumu lillahi qanitin. Sholat itu dalam keadaan khusyuk. Paham nggih? Nih